Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai situasi dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lihat kondisi coin market cap atau kondisi market kripto secara umum. Kita lihat kalau untuk Bitcoin hari ini terjadi peningkatan. Kita lihat di sini untuk nilai kapitalisasi pasarnya mengalami peningkatan. Kita rubah dulu, teman-teman, jadi dolar biar enak ngelihatnya. Kalau pakai rupiah nolnya terlalu banyak, teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini untuk market Bitcoin mengalami peningkatan sebesar 3,28%. Ini adalah sebuah sinyal positif, teman-teman. Di angka 1,17 triliun. Kemudian untuk Ethereum, hari ini kita lihat untuk Ethereum mengalami peningkatan 1,29% di angka 300 dalam 24 jam ini 374 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk stablecoin mengalami peningkatan 0,02% sebesar 155 miliar US dollar. Kemudian untuk koin-koin lain atau token-token lain di luar Bitcoin dan Ethereum ini mengalami peningkatan market capital total 2,88% di angka 468 miliar, teman-teman. Ini adalah sebuah sinyal positif market secara keseluruhan mengalami kenaikan. Kemudian untuk Bitcoin, untuk dominasi Bitcoin hari ini masih menguasai market di angka 53,56%. Untuk Ethereum 17,48%, kemudian USDT 5,29%, kemudian BNB 3,59%, Solana 3,12%, dan untuk koin-koin lain itu dominasinya 16,97%, teman-teman. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama News BTC, teman-teman. Jadi ada sebuah informasi yang cukup baik bagi para investor Bitcoin atau para holder. Jadi para holder keseluruhan, hampir semua holder ini 83% ini masih mengalami profit, teman-teman. Walaupun harga dari Bitcoin itu sempat anjlok di bawah 60.000 US dollar. Ini adalah sebuah berita 2 jam yang lalu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa harga Bitcoin akhir pekan lalu turun di bawah 60.000 US dollar akibat aksi penjualan besar-besaran oleh pemegang utama seperti pemerintah Jerman dan pemerintah Amerika Serikat. Dan ini merupakan salah satu penurunan terbesar yang dialami Bitcoin dalam 2 tahun terakhir dan merugikan pasar hingga miliaran dolar, teman-teman. Namun terlepas dari semua itu, ternyata pemegang Bitcoin atau para holder ini masih mencetak keuntungan besar dengan sebagian besar investor saat ini masih mengalami keuntungan meskipun terjadi penurunan pasar sampai di bawah 60.000 US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, menurut data on-chain dari Into the Block, ada sekitar 53,57 juta holder Bitcoin di seluruh dunia. Dari para investor ini, total 83% masih mencetak keuntungan meskipun harga Bitcoin turun di bawah 60.000 US dollar. Karena saat ini harganya berada tepat di atas 60.000 US dollar pada saat tulisan ini dibuat, teman-teman. Jadi angka ini menyisakan sekitar 17% dari total pemegang Bitcoin yang saat ini mengalami kerugian, teman-teman. Jadi dari angka tersebut 13% mengalami kerugian, artinya mereka membeli Bitcoin saat harga tinggi dari nilai saat ini, kemudian 4% pemegang berada di titik impas, artinya tidak rugi dan tidak untung. Dan ini berarti 4% ini membeli koin mereka sekitar harga saat ini, sehingga mereka
tidak menghasilkan atau kehilangan uang pada harga saat ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, dengan persentase ini berarti sekitar 44,61 juta investor Bitcoin masih menikmati keuntungan dalam posisi mereka. 6,8 juta holder Bitcoin mengalami kerugian dan sekitar 2,16 juta investor saat ini berada di titik impas. Yang menariknya adalah sebagian besar investor yang untung ini, kalau kita lihat di sini, ini ada hal yang menarik, teman-teman, bahwa sebagian besar investor yang untung ini memiliki harga masuk di bawah 50.000. Artinya mereka masuk pada saat harga Bitcoin itu di bawah 50.000. Artinya meskipun ada penurunan 10% lagi dari harga pada saat tulisan ini dibuat, sebagian besar investor Bitcoin masih dalam posisi profit, teman-teman. Sekarang kita akan lihat, teman-teman, kalau di sini informasinya bahwa 83% para holder masih profit. Kita akan lihat langsung secara teknikal, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk harga hari ini, Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan di angka 3,58, naik lagi nih 3,62%. Artinya mengalami kenaikan sekitar 3%. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di angka 59.374 US dollar per satu Bitcoin. Kalau dalam media ini pada saat media ini ditulis itu harga Bitcoin sempat crash di 56, teman-teman. Hari ini kita lihat secara real time naik 3.000 dolar di angka 59. Kemudian kita lihat di sini untuk market capital Bitcoin ada di angka 1,17. Untuk volume 24 jam mengalami penurunan sebesar 19%, namun kita lihat angkanya cukup fantastis. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Bitcoin di angka 28,7 miliar US dollar, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Jadi sebelumnya saya ingin katakan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian maupun penjualan terhadap Bitcoin, teman-teman silakan lakukan dior dan lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi di channel ini kita hanya saling sharing, saling bertukar pendapat tentang situasi yang ada di dunia kripto, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan bermain di D1, teman-teman, di daily, ini pada tanggal 23 Oktober 2023 terjadi golden cross, dan sampai hari ini di time frame D1 belum terjadi dead cross, teman-teman. Jadi pada tanggal 30 Oktober 2023 itu MA50 memotong MA200 ke arah atas hingga trennya masih up, teman-teman. Namun kalau kita coba cek di time frame bawahnya, ini agak waspada, teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak akan masuk untuk membeli Bitcoin karena khawatirnya ini bull trap, teman-teman. Karena kita lihat di sini untuk MA50 ini masih ada di bawah dari MA200 karena pada tanggal 15 Juni 2024 terjadi dead cross. Jadi belum terjadi golden cross lagi di A4, teman-teman. Jadi kalau menurut saya idealnya adalah pada saat harga atau MA50 memotong kembali MA200 ke atas di H4, itu adalah saat yang tepat untuk membeli karena berarti itu adalah indikasi bahwa koreksi yang ada di time frame D1 itu sudah selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Ternyata walaupun Bitcoin masih digocek-gocek oleh para whale, ternyata 83% holder masih profit, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.